Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sari Winahyu selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Anita Kusumawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis yang berjudul Niat Membeli Kembali Sayuran Organik pada Generasi Milenial di Indonesia. Penelitian ini mereplikasi model penelitian dari Singh dan Alok tahun 2021. Penelitian saya ini dilatar belakangi pada adanya fenomena maraknya penggunaan pestisida kimia pada sektor pertanian yang memiliki banyak permasalahan terhadap kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Bahkan Indonesia menjadi pengguna 85% produksi pestisida kimia dunia. Mengkonsumsi makanan organik menjadi solusi bagi manusia untuk menghindari permasalahan pangan akibat penggunaan pestisida kimia. Jenis makanan organik yang paling banyak dikonsumsi ialah sayuran organik. Sayuran organik adalah produk yang ditanam menggunakan bahan dan metode tanpa bahan kimia yang membahayakan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, produk organik yang dipasarkan harus memiliki sertifikat organik. Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa generasi milenial diklasifikasikan sebagai generasi yang lahir antara tahun 81 hingga tahun 96. Seluruh generasi milenial masuk dalam usia produktif dan sudah memiliki penghasilan. Kekhawatiran utama generasi milenial pada isu ketimpangan ekonomi, kesehatan mental, keadilan sosial, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan gender. Berdasarkan karakteristiknya, generasi milenial menjadi salah satu generasi yang berpotensi menjadi konsumen rutin makanan organik. Namun, berdasarkan grafik diketahui bahwa persentase konsumen milenial yang rutin setiap hari mengkonsumsi sayuran organik sangat sedikit, hanya 12,1%. Terdapat gaya hidup sedentari pada generasi milenial yang merupakan pola hidup malas bergerak. Generasi milenial juga berisiko memiliki penyakit degeneratif akibat pola hidup sering mengkonsumsi makanan instan dan minuman tinggi kadar gula. Jakfat Survei 2023 menjelaskan bahwa generasi milenial menunjukkan pola perilaku kesehatan yang cukup unik. Meskipun generasi milenial memiliki kesadaran tinggi hidup sehat, seringkali terdapat kesenjangan antara praktik dan pengetahuannya. Fakta lain, generasi milenial peduli terhadap lingkungan tercermin pada perilaku hidup yang green consumerism, seperti tercermin dengan penggunaan tumbler eco bag dan produk lainnya. Konsumen milenial yang memiliki persepsi tanggung jawab sosial akan memandang dan mengevaluasi aspek sosial, lingkungan, dan moral dalam setiap keputusan pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang serta jasa yang mereka konsumsi. Generasi milenial yang memiliki persepsi tanggung jawab sosial akan lebih memilih dan setia pada produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Harga sayuran organik di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan sayuran non-organik. Konsumen yang menganggap harga sayuran organik wajar akan melihatnya sebagai keseimbangan antara manfaat yang diterima dan harga yang dibayarkan, terutama terkait kualitas, kesehatan, dan dampak positif bagi lingkungan. Persepsi ini memperkuat nilai intrinsik sayuran organik, sehingga konsumen merasa harga yang lebih tinggi sepadan dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan ini, peneliti tertarik untuk meneliti niat membeli kembali sayuran organik pada generasi milenial di Indonesia. Rumusan masalah, sayuran organik adalah sayuran yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Namun niat membeli sayuran organik di kalangan generasi milenial Indonesia masih rendah, meski mereka dikenal peduli kesehatan dan lingkungan serta sudah berpenghasilan. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian pada penelitian ini seperti yang dapat dilihat pada layar presentasi.
Selanjutnya adalah landasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama perilaku konsumen yang diungkapkan oleh Kotler and Keller 2016 yang mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah ilmu tentang bagaimana suatu individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, dan pengalamannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, niat membeli kembali adalah dorongan dan kemungkinan konsumen untuk kembali membeli produk yang mereka beli sebelumnya. Teori utilitas transaksi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi tidak hanya oleh nilai barang atau jasa dibandingkan harga, tetapi juga oleh persepsi konsumen terhadap kondisi finansial transaksi. Utilitas transaksi diukur dari perbedaan antara harga aktual dan harga referensi yang dianggap adil. Persepsi tanggung jawab sosial konsumen adalah persepsi konsumen mengenai pentingnya dan kewajiban untuk meminimalkan dampak negatif serta memaksimalkan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan dalam setiap aspek konsumsinya. Selanjutnya adalah persepsi keadilan harga adalah pandangan konsumen mengenai kewajaran harga suatu produk dengan mempertimbangkan manfaat, kualitas yang dirasakan, dan perbandingan harga dengan standar pasar. Persepsi kualitas adalah pandangan konsumen terhadap totalitas fitur dan karakteristik produk berdasarkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Persepsi nilai adalah pandangan konsumen terkait manfaat dan kualitas yang diterima terhadap pengorbanan yang dilakukan pada suatu produk. Selanjutnya adalah model penelitian dan hipotesis. Berikut adalah gambar dari model penelitian ini sehingga terdapat 7 hipotesis yang dirumuskan seperti yang bisa dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya adalah metode penelitian menggunakan sumber data primer dengan metode pengumpulan data survei melalui kuesioner online, populasi yaitu generasi milenial Indonesia yang sudah pernah membeli sayuran organik, metode pengambilan sampling non-probability sampling dengan purposive sampling dengan kriteria usia 29 sampai 43 tahun berdomisili di salah satu daerah Sumut, Lampung, DKI, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, Banten, dan Bali. Sampel size 210, uji instrumen, validitas, dan reliabilitas dengan pilot test 30 responden, analisis data menggunakan SEM dengan aplikasi Smart PLS. Selanjutnya adalah profil responden. Berikut adalah profil responden pada penelitian ini dengan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berumur 28 sampai 31 tahun, berdomisili di Jakarta, berpendidikan akhir S1, berpendapatan lebih dari 7 juta per bulan, dan bekerja sebagai wira swasta. Selanjutnya adalah berikut hasil uji validitas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian validitas, disimpulkan semua indikator dalam penelitian ini lolos uji validitas. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas pada penelitian ini disimpulkan indikator dalam penelitian ini lolos uji reliabilitas. Hasil uji kesesuaian model disimpulkan bahwa uji kecocokan model NVI pada penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi proporsi variabel niat membeli kembali, persepsi kualitas, persepsi keadilan harga, persepsi tanggung jawab sosial konsumen dapat menjelaskan variabel persepsi nilai sebesar 64%. Sisanya dijelaskan variabel lain di luar model dan berdasarkan hasil uji hipotesis, semua hipotesis pada penelitian ini didukung. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, persepsi tanggung jawab sosial konsumen milenial berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi keadilan harga sayuran organik. Persepsi tanggung jawab sosial konsumen milenial berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi kualitas sayuran organik. Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi nilai sayuran organik. Persepsi keadilan harga berpengaruh positif dan signifikan pada persepsi nilai sayuran organik. Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan pada niat membeli kembali sayuran organik. Persepsi keadilan harga berpengaruh positif dan signifikan pada niat membeli kembali sayuran organik. Dan
persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan pada niat membeli sayuran organik. Implikasi manajerial yang pertama, produsen dan pemasar sayuran organik harus lebih fokus pada peningkatan nilai yang dirasakan oleh konsumen, mencakup penyempurnaan kualitas produk, peningkatan manfaat kesehatan, dan pelabelan. Selanjutnya, produsen dan pemasar juga dapat memastikan komunikasi pemasaran produk dengan menyoroti nilai yang diterima konsumen, seperti keamanan, kualitas, manfaat kesehatan, dan aspek ramah lingkungan dari sayuran organik. Selanjutnya adalah keterbatasan pada penelitian ini, yaitu responden dari berbagai provinsi tidak terdistribusi secara merata. Misalnya DKI Jakarta dan Jogja lebih dominan, sementara provinsi lain seperti Sumut dan Lampung respondennya sedikit. Ketidakmerataan ini mempengaruhi generasi hasil penelitian karena perilaku dan preferensi konsumen terhadap sayuran organik mungkin beda-beda di berbagai daerah. Faktor seperti budaya lokal, perbedaan ekonomi antar provinsi dapat berkontribusi pada perbedaan tersebut. Oleh karena itu, saran pada penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah sampel dengan mempertimbangkan keterwakilan untuk sampel dari objek yang diteliti, seperti keterwakilan dari masing-masing provinsi konsumen terbanyak makanan organik, penambahan jumlah sampel kemudian dipastikan memiliki proporsi dari tiap kategori dan tidak condong pada kategori tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh mampu lebih merepresentasikan populasi yang lebih baik dan berkualitas. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.